Salam sehat selalu Parewa. Semoga Parewa semua sedang tidak fakir kuota untuk menikmati audiobook dari kami. Sebelum kita lanjut, silakan subscribe channel ini dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi ketika video terbaru telah diupload. Tidak menunggu berlama-lama lagi, langsung saja kita simak audiobook ini. Mahakarya dari penulis kebanggaan tanah air, Asmaraman S. Ho Ping Ho. Suling Emas. Bagian kelima. Lucian, ayo kau gembirakan hati para tamu kita dengan tarian pedang. Tiba-tiba Pat Jiu Sin Ong berseru memerintah puterinya sambil tertawa-tawa karena tokoh ini pun sudah terpengaruh hawa arak. Lucian tersenyum mengangguk, lalu bangkit berdiri dan dengan lenggang yang dapat mengayun hati para muda yang memandangnya, gadis ini berjalan menuju ke tengah panggung terbuka. Tepuk tangan riuh gemuruh menyambutnya. Lucian menjura dengan hormat sambil berseru, suaranya merdu nyaring mengatasi keriuhan tepuk tangan itu. Permainanku masih amat dangkal, harap Cui jangan metertawakan. Setelah berkata demikian, Lucian menggerakkan tangannya dan, dalam pandangan mereka yang ilmu silatnya kurang tinggi, gadis itu tiba-tiba lenyap dan berubah menjadi bayangan yang berkelebatan ke sana kemari dibungkus sinar putih berkilauan bergulung-gulung dan berkilat-kilat. Dari sana-sini terdengar seruan kagum, yang muda-muda kagum akan keindahan ilmu silat pedang yang benar-benar merupakan tarian luar biasa itu. Adapun golongan tua kagum karena mereka melihat di dalam gerakan yang indah ini tersembunyi kekuatan yang dahsyat. Setiap kelebatan pedang yang begitu indah tampaknya sebetulnya mengandung jurus maut yang tidak mudah dilawan. Dengan bukti kehebatan gadis ini makin tunduklah mereka akan kelihayan dan nama besar Pat Jiu Sin Ong. Lucian sengaja mainkan Hua Kiam Hoat ilmu pedang kembang, yang indah untuk memamerkan kepandaian dan kecantikannya. Ia bersilat sampai 50 jurus dan ketika berhenti di tengah panggung sambil berdiri tegak, ia tampak gagah dan cantik jelita, dengan sepasang pipi kemerahan karena denyut darahnya agak kencang setelah bersilat tadi. Bibirnya tersenyum-senyum, matanya yang tajam berseri-seri menyambut tepuk tangan yang seakan-akan hendak merobohkan panggung buatan itu. Akan tetapi begitu Lucian kembali duduk di tempatnya, berkelebatlah bayangan orang dan seorang laki-laki berusia 50 tahun sudah berdiri di atas panggung. Gerakannya yang demikian ringan dan cepatnya menandakan bahwa ia seorang yang berkepandaian tinggi, sedangkan pakaian dan cara ia menggelung rambut ke atas menyatakan bahwa ia seorang pendekar Tu atau yang disebut Tosu. Di punggungnya tergantung sebuah pedang. Tosu ini terdengar lantang suaranya setelah keadaan tadi kembali sunyi karena terhentinya tepuk tangan. Sambil menjura ke arah Pat Jiu Sin Ong, Tosu itu berkata, "Kau Chu," yang maksudnya adalah ketua agama Pinto, artinya aku Ang Sin Tojin dari Kunlun Pai, merasa kagum akan kebesaran nama Pat Jiu Sin Ong, dan sengaja Pinto diutus oleh ketua kami memberi selamat. Akan tetapi tidak nyana bahwa Kaucu dengan puteri Kaucu menimbulkan hal-hal yang tidak baik. Kaucu memamerkan kepandaian dan kecantikan puteri Kaucu, ada kabar hendak menggunakan kesempatan ini mencarikan jodoh bagi puteri Kaucu. Hal ini sudah sewajarnya. Akan tetapi mengapa banyak pemuda tidak berdosa yang tergila-gila kepada puteri Kaucu menemui kematian yang penuh penasaran. Sekarang, Kaucu tidak menyelidiki dan membikin terang perkara itu, malah Kaucu menambah pengaruh agar para pemuda makin tergila-gila. Apakah sesungguhnya kecantikan yang gilang gemilang seperti puteri Kaucu? Kecantikan hanyalah timbul dari kelemahan batin melalui pandang mata, sesungguhnya palsu adanya. Kecantikan hanya terbatas sampai di kulit, namun siapa tahu isi hati yang tersembunyi di balik kecantikan. Pat Jiu Sin Ong, Pinto kehilangan seorang anak murid Kunlun yang terbunuh secara tidak wajar, terpaksa mohon penjelasan. Seketika tegang keadaan di situ. Terang bahwa Tosu ini menuntut kematian muridnya,
dan sekaligus mencela keadaan Bengkau dengan adanya kematian 7 orang pemuda dan mencela pula pameran kecantikan dan kepandaian Liu Luxian. Keadaan seketika menjadi sunyi karena semua orang menanti dengan hati berdebar. Pinto terpaksa menuntut balas atas kematian murid, dan melupakan kebodohan, minta pelajaran dari Bengkau Chu Pat Jiu Sin Ong. Dengan tegak berdiri, Tosu itu siap menghadapi pertandingan. Tosu sombong, berani kau menghina ketua kami. Tiba-tiba Matai Kun yang bertubuh jangkung kurus sudah melompat ke atas panggung, tangannya bergerak memukul ke arah Ang Sin Tojin. Gerakan Matai Kun cepat sekali sehingga kejadian yang tak tersangka-sangka itu tidak dapat ditunda lagi. Pukulannya hebat, mengeluarkan angin bersiutan dan menuju ke arah dada Tosu Kunlun Pai itu. Ang Sin Tojin adalah murid kedua dari ketua Kunlun Pai, Kim Gan Sian Jin. Tentu saja ilmu kepandaiannya sudah amat tinggi dan karena itu pula ia tadi berani mengeluarkan tantangan terhadap ketua Bengkau. Kini melihat seorang tinggi kurus bermuka hitam telah berada di depannya dan mengirim pukulan maut, ia pun cepat menggerakkan tangannya menangkis, sambil mengarahkan Sin Kang, atau tenaga sakti. Dukak. Dua tangan mengandung tenaga sakti. Matai Kun masih berdiri setengah membungkuk, tubuhnya tidak bergoyang. Akan tetapi akibat benturan kedua lengan itu membuat Ang Sin Tojin terhuyung-huyung ke belakang sampai 5 langkah. Diam-diam Tosu Kunlun Pai ini terkejut bukan main. Harus diakui tenaga sakti si muka hitam ini hebat sekali, sungguh pun tidak sampai menyebabkan ia terluka parah, namun cukup menggempur kuda-kudanya dan membuat ia terhuyung-huyung. Jisute, adik seperguruan kedua, mundurlah. Siapa yang mencari perkara dengan aku dan anakku, biarlah aku menghadapinya sendiri. Pat Jiu Sin Ong menegur adiknya. Matai Kun mendengus marah, lalu mengundurkan diri. Ang Sin Tojin, apakah kau masih tidak mau menarik kembali tuntutanmu? Seorang laki-laki sekali bicara dipegang sampai mati. Jawab Tosu itu dengan suara ketus. Benar-benar Tosu Kunlun Pai keras kepala. Tosu mentah, kau tadi bilang kecantikan puteriku sebatas kulit. Apa artinya? Pinto mengakui bahwa puteri Kaucu cantik jelita dan pandai. Akan tetapi semua itu hanya sampai di kulit, hanya akibat pandangan mata lahir. Mata batin takkan dapat ditipu dan takkan silau oleh kecantikan. Mata batin mencari sampai ke dalam batin pula, mencari kebenaran yang suka tertutup oleh kepalsuan. Merah muka Pat Jiu Sin Ong, akan tetapi mulutnya masih tersenyum. Anakku memang cantik, ini semua orang tahu. Kalau mata melihatnya tidak cantik sekalipun, yang salah bukan dia, melainkan matanya. Tosu mentah, lekas kau pulang ke Kunlun San, jangan mencari keributan di sini. Sambil tersenyum Pat Jiu Sin Ong berdiri dari bangkunya, akan tetapi tidak mendekati Ang Sin Tojin. Sambil bertolak pinggang ketua Bengkau yang tinggi besar ini bertanya, Tosu, kau ini apanya Ang Kun Tojin? Beliau adalah suhengku dan Pinto hanyalah murid kedua dari suhu. Pat Jiu Sin Ong tiba-tiba tertawa sambil menengadahkan mukanya ke atas. Tosu mentah. Kau kira kematian bocah-bocah tolol itu adalah perbuatanku atau perbuatan anakku? Pinto tak berani menuduh siapapun juga, akan tetapi setidaknya peristiwa maut itu terjadi karena Kaucu berhasrat memilih mantu karena kecantikan putrimu dan tentu dilakukan oleh seorang dari Bengkau. Karena itu ketuanya harus bertanggung jawab. Bertanggung jawab bagaimana? Kaucu harus dapat menangkap pembunuh itu dan menghukumnya mati di depan kami semua. Kemudian Kaucu lakukan pemilihan calon mantu yang tepat dan tidak banyak menimbulkan korban, pilihlah mantu yang cocok dan karena ini urusan Kaucu, terserah, asal tidak secara sekarang ini yang membikin gila banyak orang muda tak berdosa. Wah, lagaknya, kalau aku tidak menuruti permintaanmu itu, bagaimana? Kalau begitu, berarti Kaucu tidak peduli akan kematian murid Kunlun Pai yang menjadi tamu di sini, dan hal itu tentu saja Pinto tidak dapat tinggal diam saja.
Abis, kau mau apa, Tosu mentah? Kalau begitu, Pinto minta pelajaran dari Bengkaucu, kata Tosu itu sambil mencabut pedangnya. Ia tadi sudah membuktikan betapa hebat Sin Kang dari Matai Kun yang hanya merupakan adik seperguruan ketua Bengkau ini, maka ia tidak berani berlaku sembrono. Dengan pedang di tangan ia mengira akan dapat mengimbangi lawannya, karena memang Kun Lun Pai terkenal dengan kiam hoatnya ilmu pedangnya. Kau menantangku? Liu Gan bertanya, masih tersenyum. Pinto siap. Nah, terimalah ini. Kedua tangan Pat Jiu Sin Ong bergerak. Begitu cepatnya gerakan kedua lengannya itu sehingga kedua tangan itu seakan-akan berubah menjadi 8. Inilah agaknya maka ia mendapat julukan Pat Jiu, lengan 8. Dalam segebrakan saja Ang Sin Tojin merasa seakan-akan ia diserang oleh 8 pukulan yang kesemuanya merupakan pukulan maut. Cepat ia menggerakkan tubuhnya dan memutar pedangnya melindungi diri. Plak, terang, aduh. Hanya dalam sekejap mata saja terjadinya. Entah bagaimana Tosu itu sendiri tidak tahu, pergelangan tangannya sudah terpukul, membuat pedangnya terpental dan tiba-tiba ia merasa amat sakit pada telinga dan mata kanannya. Ia roboh menggulingkan diri sampai beberapa meter lalu meloncat lagi berdiri. Telinga kanan dan mata kanannya mencucurkan darah. Ternyata daun telinga kanannya pecah bagian atasnya, sedangkan pelupuk mata kanannya pun robek. Tosu mentah. Mengingat akan suhengmu, Ang Kun Tojin, dan memandang muka terhormat suhumu, Kim Gan Sianjin ketua Kunlun, aku tidak mengambil nyawamu. Akan tetapi aku tidak dapat membiarkan matamu yang salah lihat dan telingamu yang salah dengar. Hendaknya pelajaran ini membuka matamu bahwa Bengkau tidak boleh dibuat main-main oleh siapapun juga. Nah, pergilah. Ang Sin Tojin maklum bahwa orang sakti di depannya ini bukan lawannya, bahkan suhunya, ketua Kunlun Pai sendiri, belum tentu akan dapat menandinginya. Ia bukan seorang bodoh dan nekat. Tanpa banyak cakap ia memungut pedangnya, menjura dan berkata, Pinto hanya dapat melaporkan kepada suhu bahwa Pinto gagal dalam tugas. Setelah berkata demikian, ia membalikkan tubuhnya dan pergi dari situ. Keadaan di situ sunyi sekali. Ketegangan mencekam dan suasana ini amat tidak enak. Pat Jiu Sin Ong Liu Gan lalu tertawa dan menghadapi para tamunya. Cui yang terhormat harap maafkan gangguan tadi. Nah, karena soal pemilihan calon mantu sudah disebut-sebut oleh Tosu mentah tadi, terpaksa kami akui bahwa hal itu memang tidak salah. Cui sudah melihat ilmu silat anakku yang rendah. Oleh karena itu, kalau ada di antara para muda gagah yang hendak memperlihatkan kepandaian, anakku akan sanggup melayaninya. Mereka yang dapat mengalahkan anakku Liu Lucian berarti lulus dan akan diadakan pemilihan di antara mereka yang lulus, kalau ada yang berjodoh menjadi mantuku. Hahaha, setelah berkata demikian dan menjura, ketua Bengkau ini duduk lagi di tempatnya. Saudara muda Kui, kau lihat Tosu tadi, menjemukan tidak? Memang menjemukan. Semuanya menjemukan, kata Kui Seng. Haha, urusan begitu saja jangan menghilangkan kegembiraan kita. Mari minum. Keduanya lalu minum lagi dan keadaan di situ menjadi meriah pula. Sementara itu, Liu Lucian sudah meloncat ke tengah panggung lagi setelah meninggalkan pedangnya di atas meja. Hal ini berarti bahwa ia hanya akan melayani pertandingan tangan kosong, tanpa mempergunakan senjata. Bersambung ke bagian Enaam. Terima kasih buat parewa semua, yang telah menyisakan waktunya untuk menyimak audiobook ini. Jangan lupa di-subscribe ya, karena subscribe itu gratis. Wassalam. Dari aku, yang selalu setia, menunggumu datang kembali.